Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfati Nikmah, CGP Angkatan 7, Guru Prakarya SMP Negeri 2 Donorejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1a.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Banyak pengalaman yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Di antaranya adalah tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dan memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab berkaitan dengan pembelajaran kali ini. 1. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 3. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan yang telah dipaparkan tersebut, saya akan berusaha menjawab satu persatu. Sebelum saya mempelajari 1.1, saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas, diantaranya yaitu 1. Guru atau saya sendiri mendominasi pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, menganggap bahwa semua informasi berasal dari guru. Murid hanya menerima transfer ilmu dari guru. Yang kedua, saya beranggapan bahwa anak ibarat kertas kosong atau tabula rasa yang bisa kita tulisi sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak yang berbeda-beda. Saya beranggapan yang penting murid bisa menerima pelajaran yang saya berikan. Yang keempat, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Ini terjadi mungkin karena saya dalam mengajar masih monoton, masih banyak yang ceramah, belum menggunakan metode pembelajaran maupun media pembelajaran sehingga membosankan pada anak. Yang kelima, ketercapaian KKM. Ini merupakan fokus utama yang harus dicapai murid, sehingga hanya kemampuan kognitif saja yang bisa diterima oleh murid. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa perubahan pemikiran dan perilaku yang saya alami, antara lain 1. Pembelajaran sekarang berpusat pada anak atau student center. Yang kedua, memberikan kebebasan anak dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan kreativitas masing-masing, sehingga anak-anak akan lebih bebas dalam menentukan keinginannya, tentunya keinginan yang positif. Selanjutnya, mengenal dengan baik karakteristik anak dengan cara pengamatan, wawancara pada anak, sehingga bisa melihat perkembangan yang ada pada anak. Yang selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode maupun media pembelajaran yang bervariasi dan tidak hanya pembelajaran ada di dalam kelas. Selanjutnya, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertanyaan yang ketiga,
Apa yang segera saya terapkan lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya, sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga memberikan tuntunan yang baik untuk anak diantaranya, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, tidak hanya berpusat pada saya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis lokal yang tentunya dikolaborasikan dengan perkembangan zaman sesuai dengan abad 21. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, di mana budi bersifat rohani yang meliputi pikiran atau cipta, perasaan, emosi atau rasa, kemauan, kehendak atau karsa, dan pekerti yang bersifat jasmani, yaitu tenaga, perilaku, atau raga. Selanjutnya menerapkan sistem among, menuntun, yang berdasarkan trilogi pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kita sebagai guru di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang mendorong atau memotivasi anak untuk berkembang lebih baik. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menuntun, mendampingi anak dengan berproses dalam menebalkan atau menemukan minat bakat yang telah dibawa sejak lahir, tentunya dibantu oleh kondisi pada zaman sekarang yang sedang berlaku. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka kita bisa menuntun mereka untuk bisa menebalkan kemampuan yang dimiliki sesuai karakteristik yang ada. Kedua, pendidikan bukanlah akademik saja, tetapi juga budi pekerti yang meliputi rohani, jasmani, olah cipta, olah rasa, karya, dan olahraga. Yang ketiga, pendidikan yang berhamba pada anak, yang berarti bahwa kita harus mendidik yang berpihak pada anak dengan rasa kasih sayang yang tulus sepenuh hati, sehingga anak akan merasa nyaman, senang dalam mengikuti proses pendidikan untuk mencapai kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.